Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriela Pinataritala dari jurusan Teknologi Informasi Divisi Informatika dengan NIM E4121. Saya akan mempresentasikan karya tulis diri penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pekerja. Bab pertama, pada pendahuluan, latar belakang bahasa merupakan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh suatu kelompok seperti bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sendiri. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya remaja pada zaman sekarang. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul dan berbagai modifikasi dari bahasa Indonesia yang sesungguhnya mulai luntur. Remaja-remaja di zaman modern ini juga banyak yang tidak mengimbangi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dengan berbahasa asing. Terlihat dari lebih banyaknya remaja yang mengembangkan kemampuan berbahasa asing daripada kemampuan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan ini. Kemudian dari latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sama bagaimanakah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimanakah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja? Faktor apa sajakah yang menyebabkan remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kemudian bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dengan ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia? Tujuan dari penelitian sendiri ada dua. Pertama ada tujuan penelitian secara umum, yaitu untuk mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini, kemudian mengetahui faktor yang menyebabkan remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengetahui akibat yang ditimbulkan karena ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan penelitian secara yaitu untuk menyusun karya ilmiah untuk tugas individu mata kuliah bahasa Indonesia dan sebagai syarat untuk naik ke jenjang atau semester selanjutnya pada program studi teknik informasi. Kemudian manfaat penelitian juga dibagi dua. Yang pertama ada manfaat secara teoritis, yaitu untuk memberi pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya untuk remaja. Kemudian manfaat yang kedua yaitu secara praktis, bagi dunia pendidikan bahasa dapat menambah pengetahuan siswa ataupun mahasiswa tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian karya ilmiah ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam memilih bahasa yang tepat dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya pada bab 2 kajian pustaka ada bahasa dan peranannya. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Kemudian poin selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2008, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional. Dan hal ini berarti bahwa bahasa Indonesia mempunyai kedudukan baik sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang identitas, sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda, dan sebagai alat berhubungan antar budaya dan kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, kemudian sebagai bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, kemudian sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan. Peran remaja memiliki tempat di antara anak-anak dan orang tua karena
sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga berada dalam golongan dewasa. Kemudian di bab 3 ada pembahasan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Sedangkan bahasa yang benar ialah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk, dan strukturnya. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak banding penggunaan bahasa yang dianggap benar. Bahasa Indonesia baku biasanya dipakai dalam komunikasi resmi, kemudian pengumuman instansi resmi atau undang-undang, tulisan ilmiah, pembicaraan di muka umum, pembicaraan dengan orang yang dihormati atau yang belum dikenal. Kemudian poin bahasa Indonesia sebagai dalam konteks ilmiah. Dalam tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan, penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan teknik. Kemudian dalam penulisan ilmiah bahasa merupakan hal yang terpenting. Untuk itu kita harus sebaik mungkin menggunakannya antara lain dalam hal penggunaan ejaan, penulisan kata, penggunaan partikel, pemakaian ragam bahasa, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dalam pemakaian tanda baca, juga pemakaian imbuhan awalan dan bahasa Indonesia dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa. Namun kini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemuda oleh remaja sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan asing, kemudian menyebutnya sebagai. Dari pengaruh tersebut didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja. Yang pertama bahasa prokem atau bahasa gaul. Ada bahasa asing, yaitu bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah. Dan yang ketiga yaitu bahasa daerah, yang merupakan warisan budaya dari daerah lain. Kemudian faktor penyebab remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Remaja